yang dimaksud dengan siddiqin, ya. Karena siddiqin itu merupakan orang yang harus kita bersama-sama, ya, menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul harus paham, ya. Bagaimana mungkin kita tidak paham padahal kita harus dekat sama orang itu, ya. Itu perintah dalam surah At-Taubah 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti orang-orang yang sudah pada tingkat pengetahuan yang memadai, ya, berarti orang yang sudah pada tingkat kemampuan pengetahuan yang memadai. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang siddiqin, ya. Jadi kita harus membangun pengetahuan dulu mengenai orang-orang siddiqin itu siapa orangnya, ya. Digambarkan oleh ulama tafsir di dalam ayat tersebut. Jika kamu tidak bisa menjadi orang yang mulia, jika kamu bukan orang yang mulia, maka berusahalah untuk meniru orang yang mulia. Berusaha untuk meniru, belajar, ya. Jika kamu tidak bisa juga menjadi orang yang mulia, maka bersamalah dengan mereka, bersamalah dengan orang yang mulia, dan jangan tinggalkan. Itu pesan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat orang siddiqin. Nah, maka kita harus tahu, ya. Kita sudah membahas subtopiknya dari orang siddiqin itu mengenai orang yang hatinya bergetar, ya. Sudah dua kita membahas hati orang bergetar. Satu, hati orang bergetar karena ilmunya. Kedua, orang yang hatinya bergetar karena kepatuhannya, ya. Bagaimana dia patuh sehingga doanya itu terkabul. Di dalam doanya orang yang bergetar hatinya itu doa yang paling utama dan satu-satunya di dalam Quran itu doa seperti itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu satu-satunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat pribadi. Rabbi ja'alni, Tuhan kau jadikan aku muqimas sholah, orang yang bersolat, ya, bersolat. Nggak tahu kita gimana orangnya bersolat, ya. Di sini orang bergetar hatinya sudah mencapai itu, nah, gitu kan. Nah, sekarang yang nomor 3 dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 2, ya. Nah, karena ini sampai 4, ya. Kita belajar ini, mengapa kita belajar ini? Misalnya nama Nabi Muhammad SAW dicantumkan di dalam Al-Quran dengan nama Muhammad itu ada 4, ya. Kita sudah pelajari, ya, karena kita punya dugaan ada maksud, ada pesan, ya. Maka kita pelajari bahwa Nabi Muhammad pertama itu dalam surah Al-Imran itu merupakan pesan berjihad.
ya. Dalam surah Muhammad ayat 2 itu pesan kepada kita, jangan tinggalkan Al-Quran, belajari sungguh-sungguh. Dalam surah 42 Asy-Syura, ya, ayat terakhir merupakan pesan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad sudah membentuk suatu masyarakat yang diingini oleh Rasulullah SAW. Kemudian keempat di dalam surah Fatir, kalau saya surah Fatir, ya, itu pesan, ya, untuk mengikuti, ya, melanjutkan, ya, apa-apa pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Dari 4 itu tergambar bagaimana pesan dia terhadap kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jalan orang yang hatinya bergetar dalam 4 jalur, ya. Nah, sekarang kita pelajari yang nomor 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, tergambar ini, ya. Ini jauh lebih mudah daripada orang yang hatinya bergetar pada yang kedua, gitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang apabila dzukirallah, apabila disebut nama Allah, apabila disebut nama Allah, zukira, ya. Zikra itu banyak persoalan. Bukan zikra disebut nama Allah saja, dia baca Quran, dia memahami bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang berkait dengan Allah. Apabila dia tersentuh dengan Allah, rasa hatinya itu gemetar. Dalam praktek, ini dalam terjemahan gemetar. Dalam praktek mungkin kita nangis, mungkin kita merenung, mungkin kita hati kita tersentuh, ya, macam-macam bentuknya. Tidak mungkin hati kelihatan getar, enggak. Itu terjemahannya, kita terjemahkan itu. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya orang menangis, terseduh-seduh, ya. Gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya, gitu ya, zadathum imana, bertambah imannya, gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam Quran sekarang kita temukan jadi 3, bahwa apabila ayat-ayat Quran itu dibacakan, dijelaskan, bukan dibacakan orang nggak ngerti gimana, dijelaskan sehingga paham apa yang dijelaskan itu, sehingga hatinya lega, hatinya gembira. Nah,
perasaan gembira itulah tanda-tanda ya. Kalau kita menerima penjelasan mengenai Quran dan hati kita gembira menerima itu, seolah-olah oh benar, oh cocok, itu artinya bertambahlah iman kita ya. Zadat imanan wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka ya tawakkalun, dia bertawakal. Nah, kita lanjutkan. Terus siapa yang bertawakal itu? Alladzina yuqimunas shalah. Ya biasa saja ini. Ya. Alladzina yuqimunas shalah artinya tingkat salatnya biasa-biasa saja. Saya sudah sampaikan ada 3 kemungkinan, ada 4 kemungkinan kita sholat ya. Yuqimunas shalah. 1, aqamas shalah. Aqamas shalah itu sudah menegakkan betul. Yang tadi muqimas shalah. Ya. Kemungkinan adalah yang terakhir yang sholat khusyuk ya. Saya kira 4 itu. Alladzina yuqimunas shalah, yang biasa saja sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan hartanya sebagian yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Itu biasa, normal ya. Ini sama dengan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Mengenai orang yang bertakwa. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ini yang lain ya. Mereka itulah yang betul-betul orang yang beriman sebenar-benarnya. Jadi kalau beriman sebenar-benarnya tergambar ya, antara lain hati yang bergetar gitu, ya. Kemudian bertambah iman apabila dibacakan Al-Quran, apabila dijelaskan Al-Quran ya, bertambah iman. Kalau sholat, infak itu biasa saja ya, kalimatnya biasa saja. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka bersungguh-sungguh beriman kepada Allah. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapat derajat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Artinya mungkin sekarang, mungkin juga sesudah di akhirat nanti ya. Wa maghfiratun, dan pengampunan. Wa rizqun karim, pengampunan dari Allah dan rezeki dari Allah ya. Nah, dari 3 ayat ini kita perhatikan kapan itu terjadi, situasinya terjadi gimana ya. Itu. Ayat pertama itu jangan dilewatkan gitu. Kita baca ya. Ayat pertama itu mengenai mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang beriman. Sebetulnya ayat ini yang sering kita kaji ya. Kadang-kadang para ulama langsung saja ayat 2 ya, mengenai orang yang bergetar. Dari situasi ini ya, situasi ini berarti orang-orang yang sudah perang. Nah gitu kan, orang-orang yang sudah berjihad berkenaan dengan ini ya, kira-kira orang yang hatinya bergetar itu orang yang mungkin sudah berjihad gitu ya. Nah, di dalam ayat pertama mengenai perang itu dan
pampasan perang, ya. Ini artinya situasi begini, ya, dipahami dan bisa dimengerti orang yang berjihad. Nah, di dalam jihad itu, ya, ada 4 yang diterangkan dalam Al-Quran ini, ya. Satu yang namanya berjihad itu, ya, perang. Tidak mungkinlah sekarang perang, ya. Perang melindungi umat Islam dan orang-orang Islam, melindungi agama kita, ya, dan melindungi orang-orang Islam. Satu. Kedua, menawan hawa nafsu. Itu masuk jihad. Menawan hawa nafsu, ya. Rasulullah pernah menyampaikan setelah perang Badar, dia katakan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Bukankah perang Badar ini sudah besar, Rasulullah? Bukan. Perang adalah menahan hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu kita yang tidak terkendali? Kalau kita pada posisi orang biasa saja, ya paling-paling merusak, ya, orang-orang lain. Bagaimana kalau hawa nafsu itu dipegang, diikuti oleh orang pemimpin, seorang pemimpin, katakan seorang presiden, ya, maka hawa nafsunya akan merusak bangsa ini, ya. Hawa nafsunya akan merusak bangsa ini apabila dia punya jabatan, ya. Apabila hawa nafsu kita tidak terkendali, bisa merusak keluarga, bisa merusak lingkungan, nah itu. Maka pengendalian terhadap hawa nafsu itu merupakan jihad. Nah, ketiga, mengorbankan apa saja yang kita miliki, harta, ilmu dan sebagainya, yang bisa membangun, ya, membangun umat Islam, bermanfaat bagi umat Islam. Kita punya dana, kita bangun sekolah, ya, kita bangun masjid, itu adalah jihad dalam arti apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, ya, menyuruh yang berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Nah, saya sudah selesaikan pengertian amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi jangan berpisah antara oh ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Enggak, dua-dua bisa dilaksanakan, ya. Nah, orang yang melaksanakan itu, di dalam melaksanakan 4 tadi, katakan perang, dia akan melihat bagaimana Allah menolong dalam peperangan itu. Dia lihat bagaimana musuh terjatuh tanpa melihat siapa yang membunuh musuh itu. Itu menunjukkan bagaimana malaikat membantu dia. Nah, itu. Bagaimana orang yang berjuang mendapat petunjuk dari Allah. Berarti orang ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dibantu, ya. Nah, keadaan itulah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau kita tidak melaksanakan keempat-empat itu, atau akan melaksanakan keempat-empat itu, tentu akan terasa kita pertolongan Allah kepada kita, ya. Bukan orang-orang yang biasa, gitu, ya. Saya kira jelas ayat-ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang benar-benar beriman, ya. Tapi itu tadi situasinya dalam perjuangan, ya. Dalam perjuangan itu biasanya kalau kita menghendaki sesuatu di dalam perjuangan itu biasanya muncul sesuatu yang aneh, ya, yang berusaha menguatkan kita, sepertinya yang berusaha menguatkan kita, ya. Kita berpikir mengharapkan pertolongan seseorang, tetap muncul pertolongan itu di dalam rangka perjuangan itu, ya. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa kondisi seperti ini
sudah dijelaskan dalam jihad ya. Maka orang berjihad itu ya, di dalam surah ini namanya orang berjihad itu ya, berperang, membangun madrasah, itu bukan pekerjaan mudah yang kadang-kadang menyinggung orang, kadang-kadang melakukan yang sangat keras. Maka itu diajarkan doa di dalam surah Al-Imran ya, berkenaan dengan jihad itu, berdoa setelah itu, karena mungkin saja kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain misalnya gitu ya, maka diajarkan doa itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 147 ya. Di sini mengenai orang berjihad ya. Setelah berjihad, lakukan segala sesuatu yang empat tadilah, berusaha amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan sesuatu dengan semua yang kita punyai, dengan ilmu, dengan harta dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu ya. Kita berperang mungkin menebas orang gitu ya. Maka berdoa setelah itu, berperang itu berdoa. Doanya begini: Rabbana ighfir lana dzunubana. Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami yang sudah perang tadi ya. Wa israfana, dan tindakan berlebihan dari kami itu ya. Dalam berjuang tuh pasti ada. Kita membangun suatu usaha masjid misalnya, pasti ada orang yang tersinggung, yang kita kasari gitu ya. Wa israfana ya, tindakan-tindakan yang berlebihan dari kami, fi amrina, di dalam urusan kami, dalam melaksanakan tugas kami, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kaki kami dalam pendirian kami. Maksudnya tetap watabits aqdaman, tetap konsisten terus berjuang gitu kata. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, dalam tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang berjuang juga seperti itu ya. Pasti tadi ayat pertama bagaimana dia berselisih, berebut-rebut mungkin ya, mengenai harta rampasan perang ya. Itu menunjukkan bahwa dalam perangan tentu ada hal-hal yang tidak berkenan gitu. Maka diajarkan doa ya. Saya kira sudah cukup ya. Jadi kita sudah 3. 1, bergetar karena ilmu ya, orang bergetar karena ilmunya. Kemudian orang bergetar karena kepatuhannya. Dan 3, orang bergetar karena perjuangannya ya. Di dalam perjuangan itu dia tentu mendapat sesuatu ya, dalam perjuangan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.